Mari kita membuka Efesus 6. Efesus 6 ayat 13 sampai 15. Saya membacakan dari ayat 10, lalu 13 sampai 15 kita membaca bersama-sama. Saya membaca terlebih dahulu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, ya sampai di situ. Saudara sekalian, ini bicara soal peperangan rohani. Paulus berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini diulang berapa kali, saudara? 2 kali. Berarti penting sekali. Jikalau Tuhan sudah bicara 2 kali, itu berarti kita harus memperhatikan dengan seksama. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Saudara, orang Kristen berada di dalam dunia untuk selalu terlibat di dalam peperangan. Semua pelayanan yang kita kerjakan itu adalah peperangan. Membawa manusia kembali kepada Tuhan. Cinta kasih kita, bukan membenci orangnya. Mencintai orangnya, membawa kembali kepada Tuhan, merubah pemikirannya. Berdirilah tegap. Ini seperti pasukan yang disiapkan untuk mendengar komando untuk berperang. Berdiri lengkap dengan senjata-senjatanya. Jadi Paulus memberitahu kita musuh kita siapa. Karena kita harus tahu, saudara, kita perang itu menghadapi siapa. Itu Paulus sudah kasih tahu di dalam khotbah kita yang kemarin. Melawan roh jahat yang di udara. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi setan. Roh jahat yang di udara, yang bersifat rohaniah. Mereka berkubu untuk melawan Tuhan. Kehendak Tuhan, kuasanya besar sekali. Mereka berkumpul untuk melawan rencana dan pekerjaan Tuhan. Peperangan rohani, saudara, dimulai setelah kita menjadi Kristen. Mau tidak mau. Begitu kita menjadi orang Kristen, kita menjadi target yang spesial dari setan. Karena sejak kita menjadi Kristen, kita mengerjakan rencana Tuhan. Kita mengerjakan kehendak Dia. Setan tidak suka. Mirip seperti dia kepada Yesus. Jangan naik ke atas salib. Terus digoda dia. Saudara-saudara, setan terus menyerang kita karena kita terbukti milik Kristus. Setan memang tidak bisa merebut kita dari Kristus. Cinta kasih-Nya besar luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan. Tetapi setan bisa membuat kita murung, membuat kita sedih, membuat kita terus putus asa, takut, khawatir, sedih, tidak mau melayani. Menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Setan membunuh karakter kita. Saudara-saudara, dia menipu pikiran kita. Yang penting kenikmatan dunia ini. Bodoh kalau kita tidak ikut semua progres di dalam dunia ini. Di dalam pendidikan, budaya, sosial, psikologi. Saudara-saudara, Kristus tidak penting. Siapa yang tidak memperhatikan senjata iblis, dia pasti gagal. Yohanes 8 ayat 44, saudara, sebagai pembunuh manusia. Dia itu pembunuh manusia. Ini firman Tuhan. Bapa segala dusta.
Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, kelihatan benar. Tetapi hati-hati, saudara. Firman itu selalu menjadi ujinya. Penguji. Itu sebab kita harus mengambil senjata. Karena kita diberitahu bahwa hidup kita ini adalah peperangan. Firman Tuhan mengingatkan yang tidak boleh itu di dalam peperangan itu, saudara. Sifat kita itu peperangan itu. Jangan bertengkar terus, saudara. Antara suami dan istri. Jangan bertengkar terus, bermusuhan orang tua dengan anak. Itu bukan peperangan yang benar yang dimaksud di sini. Kita tidak membenci manusia, kita membenci itu yang di belakangnya. Peperangan hamba dan Tuhan, tidak. Ini sudah dibicarakan sebelumnya. Justru Paulus membicarakan senjata peperangan rohani setelah dia bereskan semua suami, istri, orang tua, anak, hamba Tuhan. Saudara-saudara, terbebaslah dari hawa nafsu. Tetapi Paulus menyadarkan di dalam bagian ini bahwa seluruh hidup kita adalah peperangan, di dalam arti untuk berdoa adalah peperangan. Saudara datang ke PDPA, peperangan. Saudara melayani Tuhan, peperangan. Terus berperang. Untuk berkhotbah, peperangan. Di dalam mengajar firman kepada anak-anak sekolah minggu, peperangan. Remaja, pemuda, sama. Yang berkaitan dengan pelayanan semua adalah peperangan. Dan hidup kita tidak pernah terlepas dari pelayanan kepada Tuhan. Dia yang sudah datang melayani kita, mencuci kaki para muridnya. Demikian kita semua dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan bagaimana menjadi saksi Tuhan itu adalah peperangan. Memang semua hidup pelayanan kita berbeda-beda. Bagaimana pelayanan saudara di tempat pekerjaan, di gereja, semua berbeda-beda. Tetapi satu hal intinya selalu sama, yaitu perang. Mari kita sadar kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa terus menghamburkan waktu bertengkar, mengeraskan hati kita, mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam peperangan yang sesungguhnya jikalau begitu. Yang ditekankan oleh Paulus di sini, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang di udara itu. Jadi saudara, di dalam nuansa ini tidak ada pertanyaan apakah kita itu bisa menghindar dari perang. Tidak bisa. Pertanyaannya kepada kita setiap orang Kristen adalah apakah kita mau sungguh-sungguh terlibat di dalam peperangan ini. Selalu waspada. Itu sebab di dalam bagian ini Paulus menasihatkan kita semua, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. 2 kali diulang, begitu pentingnya. Sehingga kamu dapat mengadakan perlawanan di hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Di dalam tema ini saya mengajak kita merenungkan di dalam kenyataan bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Maka kita memikirkan 3 pertanyaan. Pertama, saudara-saudara, apakah saya mau terlibat di dalam peperangan rohani ini? Itu pertanyaan pertama. Keinginan, kemauan kita. Paulus di ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kamu ini adalah orang Kristen, jelas, saudara. Ini surat untuk orang Kristen. Kita diajar bagaimana mengerti kekuatan musuh, tipuannya, dahsyat. Dan strategi kerjanya itu tipu muslihat, selalu menggoda, merayu. Banyak konsep pemikiran kelihatan benar tetapi tidak. Hati-hati saudara-saudara. Saya tidak membahasnya di sini. Dan orang Kristen yang punya kesungguhan mau berperang pasti selalu waspada. Memimpin kepada Kristus atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Karena setan dengan tipuan dan godaannya selalu menggoda kita menjauh dari Kristus. Saudara-saudara,
Itu sebab nasihat firman Tuhan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Mari kita meneliti kalimat ini. Berdirilah tegap, kamu harus mau berperang. Melawan ego, hawa nafsu, kedaginganmu. Saudara-saudara, layanilah Tuhan. Apa? Berikat pinggang kebenaran. Apa ini, saudara? Ini Paulus menggunakan kan gambaran daripada tentara Romawi. Ya, di zaman dia, saudara-saudara, tentara Romawi itu ya, pakai tameng, segala macam. Ya, ini pelindung, segala macam. Dan yang pertama dikerjakan seorang prajurit itu adalah, saudara, di sini ada ikat pinggang. Dia kencengin itu ikat pinggang. Dia sendiri yang harus pakai. Tidak ada orang pakaiin buat dia, saudara. Dia sendiri harus pakai, mengencangkan itu. Itu bukan untuk dekorasi. Tapi ada kepentingannya, ada tujuannya, saudara. Mengencangkan ikat pinggang. Pada zaman kuno, seorang tentara Romawi itu pakai jubah, saudara. Ya, jubah. Jadi agak panjang gitu ya. Jadi, saudara, prajurit itu bayangkan ya, kalau mau dia perang itu ya, gerakan harus cepat bagaimana. Tapi kakinya itu tersangkut jubahnya. Itu nggak bisa, saudara. Keganggu jadinya gitu. Itu sebab kalau mau pergi perang, mereka itu harus tarik jubahnya, dilipat. Jubahnya itu harus dilipat, diikat di pinggangnya itu dengan ikat pinggang, saudara. Jadi dia harus pakai ikat pinggang itu di dalam peperangan fisik. Jadi ikat pinggang itu diikat untuk mengikat pakaian longgar itu yang dipakai oleh prajurit tersebut. Termasuk pelindung bagian badan yang depan. Dan pedang juga dikaitkan di situ, diikat pinggang dia. Maka setelah dia ikat, tidak ada gangguan lagi bagi kakinya. Dia bisa leluasa berperang. Jadi ikat pinggang itu menjadi satu dasar yang utama, saudara. Dari peralatan yang dipakai seorang prajurit. Sehingga dia bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Berperang. Kebenaran. Gambaran ini dipakai secara rohani oleh Paulus. Berikat pinggangkan kebenaran. Nah, sekarang yang kita tanya, kebenaran itu apa? Toh? Ini, saudara, kalau bicara gampangnya memang senjata orang Kristen itu cuma dua, saudara. Firman dan doa. Dual communication. Dua komunikasi kepada Tuhan. Ketika kita membaca, kita mendengar, karena Tuhan yang bicara. Ketika kita doa, kita yang bicara. Itu dua senjata orang Kristen. Tapi di sini kebenaran itu apa, saudara, sebetulnya? Itu lebih dalam daripada itu, saudara. Itu membuat kita berpikir sesuatu, saudara. Karena firman itu yang mengontrol pikiran kita, saudara. Di dalam Roma, Paulus bilang, berubahlah kamu, hai orang Kristen, di dalam pembaruan akal budimu. Seluruh pikiran, konsep pikiran manusia, itu penting sekali, saudara. Pikiran yang mengontrol seluruh hidup kita di dalam kebenaran. Pikiran di dalam kebenaran inilah yang harus mengontrol mulut kita. Pikiran yang harus mengendalikan tangan kita. Dan kaki kita. Ya semua, saudara. Tapi di dalam pikiran itu setan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan. Itu setan itu artinya, saudara, terus memberikan suara. Di mana, saudara? Di pikiran. Kalau pikiran kita tidak dikuasai oleh kebenaran, maka mulut kita tidak bisa jadi Allah Tuhan. Tangan kita tidak bisa jadi Allah Tuhan. Kaki kita juga tidak bisa. Saudara, ketika saya membaca tulisan Luther, saya ingat, saudara. Kenapa ya itu seperti itu? Saudara-saudara, musik itu di dalam dunia ini bisa bermacam-macam, saudara-saudara. Dan orang yang peka itu bisa mendengarkan apa yang musik kepada flesh, apa yang musik kepada devotion, kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa orang bisa mengkompos itu musik-musik yang berdevosi kepada kedagingan itu, saudara? Itu karena komponis-komponis itu menyerahkan diri mereka ke dalam tangan setan.
Sehingga pikiran mereka dikuasai dan dirasuki oleh setan dan menuliskan not-not dan kalimat-kalimat itu untuk merusak pekerjaan Tuhan di dalam dunia. Sama. Jikalau pikiran kita tidak dikuasai oleh kebenaran, kita gampang sekali. Kita terbukti, Petrus saja sudah seperti itu, saudara-saudara. Sampai Tuhan memarahi dia, "Enyahlah iblis." Dia sudah dipakai oleh setan waktu itu. Berhati-hati senantiasa, saudara. Pikiran, serahkan kepada kebenaran itu. Maka kita bisa melawan setan dengan iman yang teguh. Tetapi kebenaran di dalam pikiran kita itu. Biarlah kebenaran itu mengontrol pikiran kita, saudara. Selalu. Sehingga kita tidak ada keraguan tentang hari depan. Setan membuat kita bingung terus. Saudara-saudara, itu kerjaan dia karena dia penipu. Kita sudah mau, saudara-saudara, melayani Tuhan. Pikir hari depanmu bagaimana. Bodoh kamu. Menghamburkan waktu. Nah, saudara-saudara, memang begitu. Orang yang mengerjakan kehendak Tuhan sama orang yang bersantai-santai tidak mau kerjakan kehendak Tuhan, itu beda sekali, saudara. Orang yang kerjakan kehendak Tuhan, dia berdiam diri seperti Maria, mendengarkan firman. Itu yang fokusnya satu hal. Kristus selalu di hati dia. Kebenaran yang mengontrol pikiran dia. Dia tidak sedang membuang waktu. Tapi kalau kita fokusnya selalu kepada daging, selalu kepada mengerjakan kehendak diri, kenapa saya mesti diam seperti ini? Itu memboroskan waktu saya. Devosi kepada Tuhan, baca firman segala macam. No, saudara-saudara, tolong. Kita renungkan baik-baik. Ada hal-hal yang menghamburkan waktu itu apa? Saudara-saudara, biarlah kebenaran yang mengontrol pikiran. Sehingga kita mantap berjalan sebagai prajurit. Tidak dibingungkan oleh tipuan setan. Kontrol pikiran kita pertama dengan apa, saudara? Kebenaran teologi. Itu penting sekali. Kebenaran teologi ini apa, saudara? Intinya pengenalan kita yang benar tentang Kristus Yesus. Itu yang selalu disampaikan oleh Paulus. Hendaklah kamu makin kenal Yesus. Aku terus berjuang di dunia ini makin kenal Kristus. Dari pertama bertemu di jalan Damaskus sampai akhir hidupku. Aku terus bersuka cita, bersyukur. Kenapa, saudara? Karena dia makin kenal Yesus. Di dalam pengenalan dia makin cinta Yesus. Di dalam cinta menimbulkan kerelaan. Di dalam kerelaan tidak ada mengomel kalau kerja berat. Paulus menjalankan itu, saudara. Kebenaran teologi pertama mengenal Kristus. Itu kita mengontrol dengan kebenaran itu, saudara. Pengenalan kita tentang Kristus. Pengenalan Kristus harus terus bertumbuh. Itu yang menjadi dasar yang memberikan kita kekuatan berperang melawan segala keraguan, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Di dunia ini banyak panah api si jahat yang ingin menipu. Kita harus belajar makin kenal Kristus dan bersandar kepada Dia. Tiap hari taat dan minta pimpinan Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya percaya kepada Tuhan. Setan pandai menipu. Kalau kita terjebak, saudara-saudara, makin bekerja sukses, makin sekolah tinggi, makin akademik, makin dangkal pula kesadaran kita akan inti daripada kehendak Tuhan. Yaitu untuk kita terlibat dalam peperangan, cilakalah, saudara. Sama di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pengenalan kepada Kristus harus menjadi utama. Jikalau pikiran kita tidak fokus kepada Dia, maka kita seperti berperang dengan jubah panjang yang mengganggu pergerakan kaki kita. Kita tidak leluasa. Tarik ke atas, ikat dengan kebenaran pengenalan akan Kristus. Kedua, saudara-saudara, kebenaran ini di dalam arti seluruh hidup orang Kristen itu di dalam kebenaran. Itu proses pengudusan. Jikalau orang Kristen terlibat di dalam peperangan rohani,
tetapi dia dibebani oleh ketakutan dan kecintaan kepada dunia. Ini seperti seorang yang mencoba lari dan berperang di medan perang dengan jubah panjang mengganggu kaki dia. Ketakutan dan kecintaan kepada dunia. Mari kita lihat beberapa bagian kitab suci untuk menggambarkan dua hal ini, saudara. Hakim 7 ayat 2-3. Tuhan berkata, terlalu banyak yang bersama engkau. Jangan-jangan mereka memegahkan diri sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Wah, hebatnya, saudara. Lalu ayat selanjutnya, barang siapa yang takut dan gentar, silakan pulang. Anyah dari pegunungan Gilead. Itu Tuhan. Saudara-saudara, Gideon saat itu pikir, waduh, ini sudah puluhan ribu tentara saya kumpulin nih. Berkubu dengan saya, mau berperang. Pasti terlalu sedikit puluhan ribu. Itu musuh, begitu hebatnya saudara-saudara. Tetapi Tuhan justru berkata apa, saudara? Terlalu banyak. Itu hebatnya Tuhan. Kamu sandar siapa? Itu pertanyaannya. Kamu mau ikut caraku, apa caramu? Caraku, buang semua. Suruh pulang, sisakan 300. Bawa bukan pedang, sangkakala, dan obor. Peperangan itu milik Tuhan. Itu kerendahan hati kita, saudara, pertama. Tetapi di sini saudara-saudara, Tuhan tidak mau memakai mereka puluhan ribu orang itu, 20 ribu lebih saudara. Karena Tuhan sudah tahu di antara orang-orang itu mereka yang akan menyombongkan dirinya. Waduh, tadi kita sudah ingat di awal saudara, bahwa peperangan ini dasarnya adalah cinta kasih, kerendahan hati seperti Yesus. Sampai mati di atas kayu salib saudara. Itu kerendahan hati dia yang akhirnya menghancurkan kuasa setan dan kematian. Kita tidak boleh perang ambil pedang, saudara, marah-marah. Bukan itu, saudara. Tapi cinta kasih, kerendahan hati. Tidak menyombongkan diri. Itu Tuhan sudah melihat 22 ribu orang. Mereka semua akan menyombongkan diri setelah kemenangan. Segera mereka akan mengambil kehormatan itu dari Tuhan. Wah, saudara, ini mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Saudara-saudara, itu sebab caranya Tuhan tidak memberi mereka kehormatan untuk berbagian di dalam pekerjaannya. Bahagia yang 300 itu, saudara. Tuhan sengaja pilih hanya sedikit. Tapi caranya ditanya. Tuhan tidak pernah paksa orang melayani dia. Dia tanya, siapa yang takut, silakan pulang. Beranikah saudara melayani Tuhan? Berani. Tuhan, saya ingin melayanimu. Peluklah kaki dia. Itulah sifatnya orang Kristen itu, harus seperti itu saudara. Sudah ditanya, kamu takut ya? Kamu ya memang kamu tidak bisa apa-apa. Setan datang, memang kamu bodoh. Kamu memang lemah, tidak bisa apa-apa orang Kristen. Sudah pergilah, pulang. No. God, I want to stand and follow you. Saudara-saudara, Tuhan sengaja pilih yang sedikit. Karena Tuhan melihat hati yang tidak tulus di dalam 22 ribu orang itu. Hatinya saudara-saudara mereka kalau sudah menang mencuri kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Di satu sisi mereka yang berpotensi sombong-sombong ini saudara, takut dan gentar. Itu herannya saudara. Jadi kalau itu mereka diberikan kesempatan, pastilah mereka jadi sombong. Itu sebab Tuhan berkata, biar yang takut silakan pulang. Jadi mereka melihat kekuatan musuh sudah begitu besar. Saat itu saudara. Dan kita ini siapa? Kecil, lemah. Ini pikiran buruk sudah masuk. Saudara ingat pengintai itu ya? Cuma Yosua dan Kaleb. Tidak, saya pikiran tidak mau diganggu. Ya oleh raksasa-raksasa itu. Saudara, ini pikiran sudah merasuki. Musuh begitu besar. Saya begini kecil, takut. Saudara-saudara. Sehingga mereka tidak percaya lagi kepada kehadiran Tuhan yang memimpin mereka. Itu cilakanya.
Jikalau setan sudah merasuki pikiran kita dengan suara-suara dia, kita meragukan kehadiran Tuhan. Kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah tipuan dia. Dia tidak senang, saudara, kalau dibukain begini. Pasti, saya tahu. Karena firman Tuhan berkata, kita harus perang dengan dia. Orang-orang itu disuruh pulang. Tidak boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. 2/3 prajurit pulang semua, saudara. Apa yang mau diajarkan, saudara? Sifat kita, hidup kita, sikap hati kita itu apa? Kita harus belajar bersyukur dengan segala kerendahan hati kalau Tuhan masih mau pakai kita. Tapi kita harus ingat setelah dipakai jangan sombong. Ketakutan-ketakutan kita tidak boleh menjadikan kita akhirnya sombong setelah dipakai. Saudara-saudara, tetap belajar rendah hati seperti Kristus. Kalau kita dipakai Tuhan itu bukan karena Tuhan butuh kita. Sekali lagi saudara, sadarilah itu. Bukan karena Tuhan membutuhkan kita. Tuhan tidak pernah membutuhkan siapapun. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Itu intinya, saudara. Sekali lagi, tariklah ke belakang. Jikalau saudara sadar darah Kristus dialirkan di atas kayu salib mengampuni dosa saudara, maka saudara tidak mungkin Tuhan kamu membutuhkan saya. Tidak mungkin. Hati yang ada, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Yang sudah menyelamatkan saya. Itu attitude yang benar. Sikap kebenaran yang harus mengontrol pikiran kita. Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Kalau Tuhan masih bisa pakai kita, itu anugerah yang besar. Cinta kasih yang mendalam. Bahwa apa saudara? Bahwa kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa dengan enteng menyebarkan firman-firman Tuhan. Saudara-saudara, menyebarkan semua untuk menguatkan orang-orang, mendoakan orang lain. Berbagian di dalam peperangan rohani, membawa setiap pemikiran kembali kepada Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih pakai. Tuhan tidak berhutang kepada kita setelah kita melayani Dia. Ini harus diingat. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita setelah kita melayani Dia. Ada orang dipanggil memang kerja berat. Ada orang dipanggil kerja biasa-biasa saja untuk Tuhan. Tetapi kita semua bekerja menabur dan menuai. Amin. Kita semua bekerja, Tuhan yang memberikan hasilnya. Saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak berhutang setelah kita melayani Dia. Baik dengan capeknya luar biasa bergerak. Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Memberikan kita kelancaran atau kesuksesan. Tidak, saudara. Itu anugerah. Karena kita melihat pengharapan ke dunia yang akan datang itu. Bukan di sini. Tetapi sebaliknya saudara, kita yang berhutang karena kita sudah dipakai oleh Tuhan. Ini prinsipnya yang harus kita pegang di dalam kebenaran. Dengan kesadaran inilah saudara kita mau rendah hati melayani Tuhan. Masuk terlibat di dalam peperangan. Yang pertama saudara. Yang kedua adalah soal kecintaan kepada dunia. Di dalam surat Paulus, saudara, yang kedua kepada Timotius 4 ayat 11. Ini bicara apa, saudara? Dia bicara seperti ini. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara-saudara, siapa Demas? Itu pelayan Tuhan. Dia ikut bersama-sama dengan Paulus. Tetapi tiba-tiba di dalam surat ini Paulus menulis begitu. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara, di dalam peperangan rohani tidak ada tempat untuk orang seperti Demas.
Dia meninggalkan Paulus dan pergi kemana? Ke Tesalonika. Dia sudah tidak mau lagi melayani. Padahal dia orang rohani yang berpotensi. Sempat dipuji oleh Paulus di dalam surat kepada Filemon. Demas, saudaraku yang setia, rekan seperjuangan. Di dalam surat Kolose, Paulus pernah juga menyinggung dia. Jadi dia sudah ikut Paulus, saudara, ups and downs di dalam pelayanan. Tetapi ketika situasi di Roma, beginikah orang yang melayani Tuhan masuk penjara? Paulus di penjara, saudara. Wah, kalau begini, nasib Paulus pasti dihukum mati. Saya tidak mau jadi orang Kristen begini. Kenapa harus susah seperti ini? Jangan-jangan saya juga begitu. Setelah kerja keras banting tulang, saudara-saudara. Hidup bukan makin lancar sukses, malah di penjara. Maka Demas meninggalkan Paulus dan pergi ke Tesalonika. Pertanyaannya, saudara, cuma ini. Kita cinta Kristus atau cinta dunia? Itu. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita setia ikut Dia. Tulus. Tidak terganggu oleh dunia. Dia tidak menjadi sesat, saudara, lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi apa, saudara, yang ditekankan di sini? Dia mau aman. Dia mau nyaman. Daripada hidup harus beresiko bersama dengan Paulus. Banyak kesulitannya. Ini macam orang Kristen yang tidak mau jalan salib. Dan memutuskan mencari kepentingannya sendiri pergi ke Tesalonika. Saudara kita orang-orang reform selalu diajar Via Dolorosa. Jalan salib. Itu jalan yang benar menuju Yerusalem yang baru itu. Kita tidak menganut teologi kemuliaan. Tidak, saudara-saudara. Tapi teologi salib. Itu yang kita pegang. Demas tidak meninggalkan kekristenan. Dia pergi ke Tesalonika. Paulus berkata dia telah mencintai dunia ini. Artinya, saudara, secara luar dia tetap Kristen KTP-nya. Tapi hatinya tidak tulus ikut Tuhan. Dia tidak mau jalan salib. Dia mau hidupnya lancar. Kalau aman, nyaman, mau. Tapi kalau ada harga yang harus dibayar, lari. Ini Demas. Tuhan ingin kita memiliki hati yang tulus mengikut Dia. Sebagai syarat di dalam peperangan rohani. Jikalau kita mau peperangan rohani, dua, berani, jangan takut. Ketulusan hati itu, saudara. Karena Tuhan yang berperang. Kita berani ikut Dia. Kedua, tulus. Saudara-saudara, jangan mencintai dunia ini dengan segala isinya. Ketulusan cinta kepada Tuhan itu senjata yang tidak kelihatan, tetapi sangat powerful, saudara. Itulah ikat pinggang kebenaran itu. Ketulusan cinta kita yang menguasai pikiran kita, saudara-saudara. Kebenaran itu. Orang yang tulus bisa dipakai menjadi berkat daripada orang yang mendua hati. Ini dua aspek, saudara, dari berikat pinggangkan kebenaran. Adalah pengenalan kita kepada Kristus yang terus bertumbuh. Iman percaya kepada kuasa Tuhan. Dan cinta kita kepada Dia yang terus bertumbuh. Ini senjata yang tidak kelihatan, yang sangat powerful bagi orang Kristen. Untuk mau berperang. Itu yang ke-1. Poin kedua, saudara. Pertanyaan kedua. Bukan saja apakah saudara mau. Apakah saya layak untuk terlibat di dalam peperangan rohani? Kelayakan. Orang Kristen yang layak berperang, firman Tuhan berkata, berdiri tegap, berbaju zirahkan keadilan. Sudahkah saya mengenakan baju zirah keadilan itu? Apa ini, saudara? Di dalam prajurit Romawi,
Baju zirah itu baju besi. Wah, Goliat pakai baju zirah itu bersisik, beratnya 50 kilo lebih. Saya tidak kebayangkan ya. Badannya tingginya juga 3 meter. Saudara-saudara. Tetapi ini baju zirah, baju besi itu tutupi tubuh dari leher sini sampai paha. Jadi perlindungan yang lengkap seluruhnya kita harus dilindungi itu. Bagian depan, pinggir, belakang, saudara, tujuan utamanya melindungi organ vital dari tubuh kita. Dari serangan musuh. Baju zirah. Setiap aspeknya dilindungi. Jadi Paulus berkata kalau orang Kristen itulah harus melindungi area vital mereka ini dengan keadilan. Ini senjata untuk bertahan, saudara. Nah, ini kita bisa memikirkan dua memang kalau dikembangkan, saudara. Senjata orang Kristen ada dua macam. Satu bertahan, satu menyerang. Nah, ini untuk bertahan memakai baju zirah, saudara. Jadi kalau ada satu lubang, itu celaka besar. Saudara tahu ya, kita menonton film itu Troy itu ya. Saudara-saudara sudah menonton film Troy ya. Itu ada seorang pahlawan besar di situ, Achilles. Ya, Achilles itu, saudara. Itu sangat hebat. Seperti tidak terkalahkan, saudara, Achilles itu. Waduh, luar biasa. Dia melawan orang seperti Goliat itu dengan satu luncuran pedang saja, saudara. Iya tuh. Jadi menurut legenda, saudara. Dia itu waktu masih bayi itu. Ibunya itu, saudara, mencelupkan dia kepada ramuan ajaib itu. Ya. Yang lalu ketika dia dimasukin ke dalam ramuan ajaib itu, lalu langsung seperti ditamengi semua itu tubuhnya, saudara. Lalu saat ditamengi itu begini, saudara, si Achilles itu gerak di bagian tumitnya. Jadi itu lolos, saudara, daripada itu apa namanya, pelapisan itu. Satu bagian tubuhnya yang kecil, saudara, di tumitnya itu tidak tertutup larutan ajaib itu. Waduh, saudara. Itu sebabnya di dalam peperangan Troy itu, Achilles itu kena dipanah itu di bagian situ. Mati dia. Satu titik kecil yang terbuka di tubuhnya, di mana dia rentan sekali di situ. Dan itulah yang diserang setan oleh panah api dia di dalam hidup kita orang Kristen. Jikalau kita tidak memakai baju zirah keadilan, tidak mungkin bisa bertahan. Karena dia tahu di mana titik lemah kita. Saudara-saudara, saya ingin mengangkat satu aspek di sini. Kalau orang Kristen hidup di dalam dosa yang tidak diakui, itulah titik rentan dia terhadap panah api dari si jahat. Saudara-saudara, di dalam kitab suci ada satu contoh. Saya ambil di dalam Mazmur 51. Karena ini Mazmur yang ditulis Daud setelah dia disadarkan dari dosanya setelah Nabi Nathan datang. Saudara-saudara. Dan itu yang kita baca tadi. Itu firmannya yang bertanggapan itu. Kamulah dia. Malam tulis Mazmur ini. Tuhan. Itu kesadaran itu, saudara. Dia tulis begini. Kasihani aku ya Tuhan. Tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa. Itu kesadaran pertama. Saudara-saudara. Dia tidak meninggikan dirinya. Dia setelah firman Tuhan datang melalui Nathan, langsung dia sadar. Kasihani aku Tuhan. Tahirkan aku dari dosaku. Karena terhadap Engkau saja aku berdosa. Bukan terhadap darah dan daging ini si A, si B. No such thing. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa ya Tuhan. Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Ini orang yang sudah mengakui dosanya. Kebenaran dia di dalam batinnya. Korban kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jikalau dosa sudah dibereskan, saudara.
maka hati kita tenang. Itu kuncinya. Itu titik rentan kita. Karena tidak ada orang Kristen yang tidak berdosa. Meskipun kita sudah diampuni dosanya, tetap the remnants of sin still in our body. Flesh. Sampai kita mati nanti. Tubuh kita dikuburkan dan diganti dengan tubuh yang mulia. Barulah, saudara-saudara, setelah kematian itu, kita dibebaskan dari semua sisa-sisa dosa itu. Tapi selama hidup, kita masih bisa berdosa. Dan kalau dosa itu sudah dibereskan, maka hati kita tenang. Saudara, meskipun Daud jatuh, ini intinya, saudara. Dan dia melakukan dosa yang besar, tetapi dia tidak dibuang. Itu, saudara. Kalau panah api si jahat, tidak. Dia sengaja panah bagian lemah kita. Kamu sudah dibuang oleh Tuhan. Kamu sudah tidak ada artinya di dunia ini. Itu strategi dia. Saudara-saudara, Daud meskipun sudah melakukan dosa yang begitu besar, dia tidak dibuang. Tetapi Tuhan membangunkan dia. Kebenaran di dalam batinnya. Dia mengangkat Daud kembali. Tetapi kuncinya Daud mengakui dosanya. Itu intinya. Seperti anak yang hilang itu, saudara, sesudah menghamburkan dosanya. Dia tidak dibuang. Tetapi dia menyadari dosanya. Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepadamu. Oh, Bapa di rumah sudah dengar. Dia terus tunggu, lari dari kejauhan anak. Bapa yang lari sambut dia. Tidak ada orang Kristen yang kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak mau terima. Tidak ada itu. Itu tipuan setan. Tuhan menerima setiap anak-anaknya yang mau kembali kepada dia. Bapa, I have sinned against heaven and against you. Dia sadar itu dosa kepada Tuhan. Dia tidak mau menghindar, dia akui dan dia mengetahui anugerah Tuhan yang besar diberikan kepada dia. Imannya itu, saudara. Daud berkata kepada Tuhan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, inward being, truth in the inward being. Itu Mazmur 51 ayat 8. Setelah dia mengakui dosanya, saudara, dia sadar anugerah Tuhan itu yang akan mengampuninya. Daud mengakui Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu ingin kita tulus, saudara-saudara, jujur terhadap perbuatan kita. Dan kita yakin Tuhan senang melihat orang-orang yang bertobat kembali kepada dia. Ini orang Kristen yang berbaju zirahkan keadilan. Dia sadar dirinya berdosa dan hanya Tuhan yang benar. Itu sebab ia tidak mau dibebani terus-menerus oleh dosanya. Ia kemudian mengakui kesalahannya dan yakin bahwa Tuhan yang suci sudah mengampuni dia. Maka orang Kristen semacam ini sungguh-sungguh terlibat di dalam peperangan rohani. Kalau orang yang terlibat dalam peperangan rohani, saudara, tetapi dibebani oleh dosa sendiri, dia lemah. Karena ada titik rentannya. Dia tidak mau terbuka kepada Tuhan. Maka setan pasti terus menyerang itu. Itu sebab ada firman Tuhan berbunyi Roma 6 ayat 13, saudara. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini orang yang tidak pakai baju zirah keadilan. Tidak, saudara. Hidupnya di dalam dosa. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati. Sadar dia, saudara. Dia dulu mati, tetapi yang sekarang hidup itu anugerah darah Kristus. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Menjadi senjata kebenaran. Itu dia. Sadar dosanya diampuni oleh darah Kristus. Serahkan ke dirimu sendiri menjadi senjata di dalam peperangan rohani. Semua hidup kita pelayanan itu kepada Tuhan itu peperangan. Dan kita kalau hidupnya suci, kita bisa berperang. Saudara-saudara. Siapa yang tidak berdosa silakan lempar dulu. Tidak ada. Tidak ada yang lempar kamu. Saya juga tidak. Tapi kau jangan berdosa lagi.
pergilah. Selalu begitu, saudara. Selalu seperti itu. Ada pengampunan dosa. Ada kehidupan suci terus-menerus. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan, jangan serahkan anggota tubuh kita kepada setan. Karena tubuh kita dicipta oleh Tuhan dengan indah adanya. Sayang kalau dipakai menjadi alat setan terhadap dosa, saudara. Jikalau orang Kristen bebas dari dosanya dan hidup suci, maka dia bukan saja mau, tetapi layak terlibat di dalam peperangan rohani. Anugerah, saudara. Dan strategi peperangan rohani ini bukan saja bertahan, tapi menyerang, saudara. Senjata itu ada dua. Satu bertahan baju zirah, satu untuk menyerang. Karena Paulus di dalam surat 2 Korintus 6 ayat 7 berkata begini, saudara. Senjata keadilan itu untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi kita punya dua tangan, saudara. Kanan dan kiri. Senjata-senjata keadilan itu, saudara, dipakai untuk menangkis semua panah api dari si jahat yang meluncur dari segala arah. Khususnya titik rentan kita, dosa kita itu, saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki hidup yang berintegritas. Hidup suci di hadapan Tuhan. Berkelakuan yang baik. Berpadanan dengan panggilan Dia sebagai orang Kristen. Kalau tidak, saudara, maka kita tidak punya kekuatan untuk bertahan melawan tuduhan setan. Kalau orang Kristen terus dibebani dosanya, saudara, hidupnya sembarangan, dia tidak mungkin berlayak di dalam peperangan rohani. Kesatu, dia membela pun tidak bisa, saudara. Karena setan dengan panah api terus menuduh. Dia tidak kuat, saudara, melakukan pembelaan terhadap tuduhan setan. Dia tidak memiliki jaminan terhadap keselamatannya. Dia pikir Tuhan sudah meninggalkan dia. Yang kedua, saudara, dia menyerang pun tidak bisa. Karena kesaksian bibir saja itu tidak berkuasa, saudara, merebut manusia dari tangan setan. Harus, saudara-saudara. Orang Kristen mempunyai senjata yang bertahan dan menyerang karena dia damai sejahtera yang dia terima dari Injil Kristus. Kesiapan orang Kristen karena dia sudah menerima Injil yang pesannya adalah perdamaian itu. Hati kita tenang bersama Tuhan, hati kita tidak menuduh, kita melayani Tuhan dengan leluasa. Roma 5 ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah, cinta kasih semua saudara-saudara. Kita layak itu karena cinta dan anugerah Tuhan. Tetapi apakah saya mau dan layak masuk ke dalam peperangan rohani? Yang ketiga, terakhir. Apakah saya siap di dalam peperangan rohani? Mau, layak, siap. Selain mau dan layak, orang Kristen juga harus siap berperang. Firman Tuhan berkata, berdirilah tegap. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang ketiga. Selain kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam terjemahan Indo ini memang berbeda, saudara. Di dalam Inggrisnya lebih tepat. Dengan bahasa aslinya. Seperti ini. As shoes for your feet, having put on the readiness given by. Kesiapan itu diberikan oleh the gospel of peace. Jadi ini bukan kaki yang berkasutkan rela untuk beritakan Injil. Tetapi justru kerelaan kita memberitakan Injil itu karena kita sudah menerima Injil. Sudah diberikan kedamaian itu di hati kita, saudara. Itu sebab kita mau mengabar Injil. Setelah engkau menerima Injil damai sejahtera, siapkah engkau berperang? Itu pertanyaan Tuhan. Ini seperti kontradiksi. Kenapa dikasih damai perang? Lah ini, saudara. Justru di dalam batin kita tahu peperangan ini, saudara, dengan cinta dan dengan kerendahan hati. Bukan dengan pedang seperti Petrus itu awalnya. Itu salah. Sarungkan kembali pedangmu. Saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah saya siap untuk berperang?
Apakah saya telah memakai kaki saya dengan kesiapan itu, yang asalnya, yang didorong oleh cinta Tuhan di atas kayu salib. Karena Tuhan yang sudah rela menyerahkan dirinya, nyawanya, mengalirkan darahnya untuk saya. Apakah saya sekarang mau siap untuk ikut terlibat di dalam peperangan itu? Nah, kita bisa memikirkan dua hal dalam kalimat ini, saudara. Alas kaki yang tepat itu menunjukkan kesiapan kita. Di zaman ini, saudara, pasukan itu bisa dengan cepat dimobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara. Pakai mobil, pesawat, segala macam. Tetapi di dunia kuno tidak seperti demikian, saudara. Ya, tentara itu pakai apa? Pakai gajah. Saudara, pakai kapal kalau menyeberangi laut. Atau jalan kaki. Jadi saudara-saudara, pasukan ini, saudara, di dunia kuno itu bergerak dengan efektif itu dengan jalan kaki. Jadi tentara itu memang disebut prajurit kaki, saudara, di jalan. Jadi kalau perlindungan kaki itu tidak cukup, saudara, memadai, maka tentara itu tidak bisa menjalankan misinya. Salah satu problem yang besar, saudara, dialami prajurit itu karena cuaca juga. Nah, karena cuaca gitu, suhu itu kalau sudah dinginnya minta ampun, saudara, sepatu itu jadi basah, membeku. Waduh, itu kaki kita kan bagaimana saudara bisa jalan? Kakinya membeku di dalam. Nah, saudara, oleh sebab itu masalah yang harus dihadapi prajurit di dalam pertempuran itu bukan senjata musuh, tapi pakaian mereka sendiri itu yang tidak memadai. Jadi pertama, kalau tentara Romawi itu bergerak leluasa di dalam perjalanan mereka, kakinya itu ya, pakai sepatu tebal dan ada pakunya yang tajam, saudara-saudara, mereka bisa memenangkan peperangan karena mobilisasinya yang cepat. Jadi di dalam sejarah itu ada dua pemimpin yang besar, saudara, yang meraih kemenangan itu di dalam peperangan, itu karena sepatunya. Pertama, Julius Caesar. Saudara, Julius Caesar itu seorang jenderal ya, yang punya anak buah pakai sepatu militer yang bagus-bagus, yang tebal, saudara, yang kuat. Kenapa, saudara? Karena itu memungkinkan mereka jalan jaraknya jauh dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika musuhnya lemah, saudara-saudara, lengah, tertipu. Mereka semua pikir, saudara, wah, mereka masih banyak waktu, tidak mungkin secepat itu datang. Salah, saudara. Sepatunya hebat-hebat. Serang, serbu. Saudara-saudara, Alexander Agung juga begitu. Mencapai kemenangan dengan cara yang sama. Sepatu militer yang dipakaikan. Itu sebabnya alas kaki kita yang tepat itu menunjukkan kesiapan peperangan rohani. Apa itu, saudara? Yang kedua, menuju kedua ini. Injil yang memberikan kita kedamaian. Saudara, seorang yang sudah mengalami sejahtera di dalam hatinya sendiri, yang sudah dibebaskan dari satu beban yang besar, dia yakin dirinya sudah diperdamaikan dengan Allah, itu pasti akan semangat di dalam perjuangan dia, terlibat dalam peperangan rohani. Kesadarannya cuma satu, saudara. Apakah kita hadir saat Yesus itu disalib? Hadir kau saat Yesus dipaku. Itu lagu-lagu dari Negro Spiritual. Lagu dengan melodi seperti itu membawa kita ke belakang, saudara. Kepada cinta Tuhan di kayu salib. Yohanes yang begitu guru sifatnya, tinggi hati, menjadi begitu rendah hati dan penuh kasih setelah dia duduk di bawah kaki Yesus, menyaksikan Kristus disalibkan. Hadirkah kita? Jikalau Injil itu hadir di dalam hati kita, pasti kita akan terlibat dan siap di dalam peperangan rohani. Kesiapan di dalam peperangan rohani itu seperti kita pakai sepatu, saudara. Kaki yang bergerak melayani Tuhan. Itu kaki yang dipuji oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memuji mulut kita, tangan kita, tapi kaki kita. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil. Energi kita,
Saudara, di situ terletak untuk menyerang kubu musuh. Apa yang Paulus katakan harus kita gunakan, saudara, untuk menutup kaki kita jikalau kita ingin bergerak dengan gesit di dalam segala aktivitas kita adalah Injil damai sejahtera yang sudah menggerakkan kita. Cinta Tuhan itu. Di dalam Roma 10 ayat 15, Paulus mengutip dari Yesaya 52. Tentang perlunya khotbah Injil begini. Dan bagaimana mereka dapat berkhotbah jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis di Yesaya, maksudnya. Betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Aduh saudara, itu dipuji oleh Tuhan. Gambaran dari perjanjian lama itu saudara. Coba kita kembali ke sistem komunikasi di dunia kuno. Khususnya kabar tentang peperangan itu saudara. Disampaikan. Di dalam garis pertempuran itu bagaimana saudara komunikasi itu dilakukan. Ketika tentara itu pergi berperang, mereka yang tinggal di rumah itu kan menunggu saudara dengan cemas. Untuk mendengar hasilnya bagaimana peperangan itu. Kita tidak punya handphone atau segala macam zaman dulu saudara. Tetapi, nah saudara, berita itulah yang tergantung saudara. Terhadap pembawa berita itu. Karena mereka tidak memiliki sistem telekomunikasi yang dapat mengirimkan berita secara instan saudara. Jadi pesan itu dibawa oleh pelari. Jadi di dunia kuno itu sudah jadi kebiasaan saudara di berbagai tempat itu jika pembawa pesan itu bawa kabar buruk saudara. Dia akan dihukum mati. Jadi kalau berita buruk saudara, si pelari ini terbebani oleh berita yang dia bawa. Saudara, dan hukumannya akan dia terima. Setiap kota itu kan pasang pengintai saudara di benteng-benteng itu. Mengawasi pelari itu yang mendekat itu. Itu menentukan pembawa pesan itu bawa kabar baik atau kabar buruk saudara. Hanya dengan kakinya dilihat itu. Kalau utusan itu bawa kabar baik saudara. Waduh. Kabar kemenangan. Dia lari dengan cepat saudara. Kakinya itu terbang-terbang. Itu debunya itu kemana-mana saudara. Terlihat kegembiraan antusias dia. Wah, itu sudah dekat tembok kota. Saya tahu. Itu beritanya itu. Kabar yang baik. Kabar kemenangan, saudara. Betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Paulus menggambarkan ini, saudara. Bahwa tidak ada yang lebih indah untuk dilihat daripada seorang utusan yang datang membawa kabar baik. Membawa Injil. Kabar pembebasan. Pelepasan manusia dari dosa. Itu, saudara. Itu yang dipuji Tuhan. Orang Kristen yang melayani di dalam dunia Injil ini. Di dalam penginjilan ini. Itu yang dipuji Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam gereja, semua sama. Peperangan rohani yang terakhir. Injil itu senjata kita. Kabar baik tentang damai sejahtera yang kita miliki dengan Allah. Yang telah diperdamaikan dengan Bapa oleh karya Yesus itu. Injil melindungi kaki kita. Membuat kita bergerak di dalam peperangan. Merebut orang berdosa dari tangan setan. Ini peperangan yang terakhir saudara. Tujuan dari peperangan kita hanya satu. Memenangkan manusia kembali kepada Tuhan. Itu saudara. Tidak ada lagi. Speak untuk apa? Itu. KKR regional untuk apa? Itu. Pelayanan siswa untuk apa? Itu. Khotbah setiap minggu untuk apa? Itu. Setiap pikiran difokuskan kembali kepada kebenaran, kepada Kristus. Sehingga setiap perang siap. Ambil. Di dalam dunia pekerjaan sama. Saya merendah, saya mengalah. Saya pengen ambil dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, apakah kita mau layak dan siap untuk terlibat di dalam peperangan rohani? Tidak ada orang seperti istri Lot. Yang sudah mau Tuhan. Saya tahu layak. Saya sudah diberikan anugerah. Dijemput oleh malaikat. Saya siap, mau siap. Toleh ke belakang di tengah. I love the world seperti Demas. No, saudara-saudara. Orang mendua hati tidak bisa berperang bersama Tuhan. Apakah kita mau layak dan siap untuk terlibat di dalam anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita?
Jikalau hidup kita sudah baik-baik menurut prinsip firman Tuhan, dosa kita diakui, kita siap di dalam peperangan rohani. Kita berani bukan karena kehebatan kita, saudara. Tapi kita melihat dengan iman bahwa yang menyertai kita lebih banyak dari musuh. Setiap kali khotbah begitu takut ya saudara. Tetapi ingatlah yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya tutup satu ilustrasi dari kitab suci. Saudara, kita ingat Nabi Elisha ketika dia berada di Dotan. Waktu itu Israel mau diserang oleh Aram, saudara. Gak kira-kira itu Ben-Hadad, saudara rajanya. Tentaranya begitu tinggi besar dan begitu hebatnya berperang, saudara. Tinggi-tinggi besar. Jadi secara tentara, secara mata fisik, Israel jauh lebih lemah dibandingkan Aram, saudara. Kalau perang pasti kalah. Tetapi ini, saudara, hebatnya Tuhan kita. Setiap kali Ben-Hadad itu bikin strategi, saudara, untuk menjebak Israel, Tuhan sampaikan itu kepada Elisha. Wah, itu luar biasa loh, saudara. Itu senjata yang tidak kelihatan itu. Tuhan itu menolong kita, saudara. Lalu Elisha kasih tahu sama Raja Israel. Supaya strategi perangnya dirubah. Jangan begitu, jangan begini. Maka akhirnya Israel selalu bisa lolos, saudara. Akhirnya Ben-Hadad tuh curiga. Kenapa ini? Saya sudah bikin strategi begini hebat sih. Israel bisa lolos lagi. Panggillah, saudara. Mungkin ada pengkhianat, saudara, di antara perwira-perwira saya ini. Lalu satu hari dia panggil, saudara, perwira-perwira duduk semua. Dia interogasi satu-satu, saudara. Dan mereka semua jujur di hadapan raja. Lalu 2 Raja-Raja 6 ayat 12 bilang begini, saudara. Tuanku Elisha, nabi yang di Israel itu, dialah yang memberitahu kepada Raja Israel perkataan yang kau ucapkan di kamar tidurmu. Waduh. Ketika Ben-Hadad dengar itu, saudara. Waduh, panas sekali. Dia marah kepada Elisha itu, saudara. Lalu dia putuskan, tangkap si Elisha itu. Jadi dia cari, bikin intel itu, saudara. Cari di mana Elisha tinggal. Kasih tahu, oh di Dotan. Elisha ada di Dotan. Dia tinggal di rumah bersama dengan hambanya itu. Lalu Ben-Hadad kumpulkan seluruh pasukannya itu, saudara. Begitu banyaknya, tinggi, besar, semua baris maju ke Dotan. Dan kepung kota itu malam hari. Ini menarik sekali ya, saudara. Hebat sekali Tuhan kita itu. Semua tentara Aram itu, saudara. Hanya untuk satu orang. Kuasa Tuhan tidak bisa dibandingin sama musuh kita berapa besar, saudara. Tidak bisa. Mereka perlu ribuan, jutaan musuh pun, saudara. Nangkep satu orang pilihan Tuhan tidak bisa kena. Saudara-saudara, ini mau mengajarkan kita apa? Saudara? Kalau kita banyak musuh yang melawan kita pun jangan takut. Karena yang berpihak di dalam kita itu lebih banyak daripada mereka. Di pagi hari ceritanya begini, saudara. Si hamba Elisha itu kan biasa kerjain kerutinan dia. Dia pergi keluar kota, saudara. Bisa dibayangkan gini, itu hamba yang masih muda, saudara-saudara. Ya lucu-lucu gitu ya orangnya itu, ngantuk-ngantuk bangun tidur gitu pagi-pagi, saudara. Dia jalan keluar buka pintu rumah. Dia mungkin mau timba air itu, saudara. Biasa ya, hamba mau timba air untuk minum si Elisha, untuk apa, saudara. Dia keluar dari pintu gerbang, saudara. Dia tidak lihat pasukan itu besar sekeliling, dia tidak lihat, saudara. Sampai pertama kali dia ambil ember cuci mukanya sendiri. Dia lihat, saudara. Tiba-tiba dia melihat pasukan begitu besar. Matanya terbuka, dia panik, saudara. Langsung lari. Tinggalkan tempayan dia, airnya sampai lupa. Lari kembali ke kota, masuk ke rumah. Elisha, cilakalah tuanku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah terkepung oleh musuh. Firman Tuhan berkata ini, saudara. Ini kalimat yang sudah menyentuh hati kita. Menyentuh hati orang Kristen dalam setiap zaman. Kalimat iman yang luar biasa.
Karena dia melihat apa yang tidak dilihat mata orang normal. Berkata begini, jangan takut, selalu dimulai itu. Mereka yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Waduh, saudara. Iman kepada yang tidak kelihatan itu. Lalu Elisa minta Tuhan membukakan mata pegawainya ini. Untuk melihat, saudara, ketika sudah dibuka. Bukit-bukit penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan seringkali menguji iman kita. Di dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, saudara. Kelemahan kita sebagai manusia. Tuhan menguji kita. Bisakah kamu beriman? Berpegang kepada tangan yang tidak kelihatan itu. Lihatlah yang menyertaimu jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuhmu itu. Saudara-saudara, kemenangan di dalam peperangan itu Tuhan yang memberikan. Hanya kepada mereka yang bersandar kepada Dia. Kalimat Elisa itu adalah kalimat iman yang hebat tentang peperangan rohani. Di satu sisi musuh yang kita hadapi itu lebih besar daripada musuh yang bisa kita lihat. Saudara, karena kita bukan menawan darah dan daging itu. Saat itu sama juga yang mengepung Elisa itu, saudara. Pasukan yang bisa dilihat itu cuma gabungan pasukan Aram itu. Sudah begitu banyaknya. Tetapi jangan lupa di belakang itu semua, saudara. Roh-roh jahat di udara itu. Yang menyertai mereka. Begitu banyaknya juga. Tetapi jangan lupa, saudara. Itu semua digabungkan. Dibandingkan dengan Elisa dan pegawainya yang hanya 2 orang. Tetapi begitu pasukan para malaikat itu, kuda berapi yang mengelilingi dia jauh lebih banyak, saudara. Roh jahat bagaimana hebat dan besar kuasanya. Tidak bisa menyentuh orang Kristen yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara. Orang itu semua kuasa-kuasa setan itu yang berdiri sekeliling orang-orang yang dipakai setan itu. Tentara Aram itu, saudara. Terus mengganggu pekerjaan Tuhan. Itu sama di dalam dunia sekarang. Orang-orang yang kelihatan itu, saudara, siapa di belakang itu? Saudara-saudara, itulah yang terus mengganggu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Melalui media kah? Melalui literatur kah? Seni kah? Budaya kah? Ilmu sihir kah? Saudara-saudara. Sementara Elisa dan pelayannya disertai para malaikat Tuhan begitu banyaknya. Gunung itu penuh dengan kuta dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Itulah iman percaya penyertaan Tuhan. Melihat yang tidak kelihatan. Kalau mata kita, saudara-saudara, tidak pernah terbuka terus ngantuk-ngantuk. Tidak pernah celik mata rohaninya. Tetapi satu hari dicelikan, saudara. Kita akan melihat hidup ini menjadi lain. Menurut pandangan manusia, tentara Aram lebih kuat. Tapi menurut pandangan surga, Elisa dan hambanya jauh lebih kuat. Kita hidup hanya sekali di dunia ini, saudara. Dan setelah itu kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah peperangan. Kita melakukan peperangan rohani di sini. Kita bertemu Tuhan dengan damai. Kita tidak berperang lagi dengan Tuhan. Saudara-saudara, hidup hanya sekali. Ikut Tuhan berperang. Kita tidak mau terus menghamburkan hidup kita, terus tengkar. Bermusuhan satu sama lain. Maukah kita berbagian dalam peperangan rohani, saudara? Mengabar Injil. Merebut orang dari tangan setan. Masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Berani berdiri tegap. Menantang semua pengajaran yang melawan kitab suci. Kita ada di pihak kebenaran. Tidak perlu takut. Rendah hati ikut Tuhan. Apa yang dituntut Tuhan kepada kita hari ini? Supaya kita bekerja bagi perkembangan kerajaan Tuhan. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan kuat. Janganlah kita seperti Demas. Seperti istri Lot yang sudah cintanya kepada dunia. Sangat mengikat dia. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada sebagai seorang prajurit Kristus.
Kita melakukan apapun berdiri tegap. Berikat pinggang kebenaran. Karena kita hidup di dunia ini tidak berhubungan dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Itu sebab seluruh hidup kita berada dalam peperangan rohani. Maukah kita berikat pinggang kebenaran? Terus berjuang makin kenal Kristus. Hati makin cinta Dia sehingga rela korban. Hati tulus ikut Dia. Berbaju zirahkan keadilan. Senantiasa sadar diri ini lemah. Mau hidup suci di hadapan Tuhan. Maukah kita bekerja, kaki siap, dimanapun kita ditempatkan Tuhan selalu ingat. Memperlebarkan kerajaan Tuhan, menangkan jiwa bagi Kristus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.